Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang gambar potongan, gitu ya. Kemarin gambar denah, gambar tampak, saya pikir sudah cukup jelas. Nah, hari ini saya akan menjelaskan apa itu gambar potongan. Namun demikian, sebelum ke gambar potongan, ada beberapa review sedikit tentang gambar denah dan tampak, ya. Ini adalah contoh gambar denah, ya. Denah di sini judulnya bank sampah. Nah, yang penting diperhatikan bahwa di dalam denah itu yang pertama ada ukuran ini, ya. Jadi ada ukuran ini yang perlu diperhatikan, ada ukuran. Perhatikan bagaimana cara membuat ukurannya, gitu ya. Jadi betul-betul lurus begitu ya, dengan batas-batas yang dibuat ini, ya, lurus, terlihat lurus. Bagian-bagiannya berapa, kemudian total ukurannya berapa. Nah, demikian juga yang di sebelah sini. Ini juga ada ukuran yang dibuat. Di sini juga ada ukuran yang dibuat. Nah, di sebelah sini mengapa tidak ada? Ini karena sudah jelas terlihat dari ukuran yang ada di sini. Tidak ada perbedaan antara ruang yang ada di sini dengan yang ada di sini. Sebelah kanan dan sebelah kiri sama, terlihat jelas, mudah diinterpretasikan oleh tukang atau yang akan membangun, sehingga ini tidak perlu diberi ukuran. Nah, bagian sini perlu diberi ukuran karena angka yang ada di sini jaraknya berbeda, ya. Dari sini ke sini 2 meter, tetapi yang dari sini ke sini adalah 4 meter, gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi ini cara membuat ukurannya terlihat rapi, begitu ya, rapi dan jelas. Nah, angka yang tertulis di sini, angka di sini ada angka 100, ada angka 400, angka 200, itu artinya adalah 200 cm atau 2 meter. Kebetulan saja ini skalanya 1/100, jadi sama, ya, antara senti dengan meter. Kalau misalkan di sini angkanya 1:200 pun, maka angka yang tertera di sini itu adalah angka ukuran dalam konteks meter yang sesuai dengan realita di lapangan, ya. Jadi bukan kemudian di sini, kalau misalkan di sini angkanya 1:50, tentunya di sini akan panjangnya bukan 2 cm tetapi 4 cm. Anda tidak meneruskannya di sini 400, tetapi tetap saja 200, gitu ya. Jadi angka yang tertulis di sini itu angka yang ada real di lapangan. Sebagaimana Anda pernah melakukan pengukuran ini, maka angka yang tertulis di sini adalah angka sesuai pengukuran. Masalah panjangnya di sini berapa? Kalau ini skala 150 kan di sini menjadi 6 meter. Yaitu tidak ditulis 6 meter. Misalkan Anda skalanya 1:200, maka panjang dari sini ke sini ini adalah 150 atau 1,5 cm, begitu. Ya, tidak ditulis menjadi 150, tetapi tetap saja 300, begitu ya. Jadi angka yang ditulis di sini itu adalah angka realita di lapangan, bukan panjang sentimeter yang Anda ukur dari titik sini ke titik sini. Begitu ya, tentang menggambarkan garis denah. Tentang denah. Ukuran terutama. Nah, di gambar denah, selain ukuran, kemudian ada nama ruang, ya, ada nama ruang. Itu material itu harus terbaca dengan baik, gitu ya. Jadi ini misalkan begini. Ini ada material batu bata, ya, dibuatlah material batu bata. Di sini ada kolom beton. Ya, pertemuan antara batu bata ini selalu ada kolomnya, ya, namanya kolom. Yang ada besi tulangan, ada beton dengan besi tulangan, itu biasa disebut kolom kalau berdiri. Maka ini materialnya juga diperlihatkan. Jadi nanti tukang bisa membangun, oh, di sini ini ada kolom, begitu. Nah, pada waktu di sini ada jendela, nah, kita lihat di tampaknya sini ada jendela, maka notasi jendelanya seperti ini, karena ini ada di sudut, begitu ya. Kemudian pintu, nah, menggambar pintu juga
Kalau pintu itu ukurannya 1 meter, ya dibuatlah ukuran ini 1 meter. Jadi ukuran di titik di sini ini kalau diluruskan dengan tampak di sini maka akan menjadi sebuah terjadi ukurannya tuh sama gitu ya, maksud saya ini. Nah, jadi ini ukurannya sama, lebarnya tuh sama gitu ya. Ini maaf, ini susah ini menggarisnya pakai pet. Nah, jadi besarnya pintu tuh sama. Nah, besarnya bukan juga sama. Jadi kan kita itu kalau pintu tuh sampai sini menutup kan sampai menutup pintunya. Jadi lebarnya pintu di sini dengan lebarnya daun pintu di sini maka akan sama. Ini kalau kita bikin garis menjadi tegak lurus begitu 45 derajat, kalau pakai lingkaran, setengah lingkaran juga, seperempat lingkaran juga boleh gitu ya. Ini adalah simbol pintu, kemudian ini simbol jendela, ini adalah simbol atau notasi ya, notasi tembok batu bata, ini notasi beton. Kemudian di sini ada notasi lagi, ada jendela-jendela yang terlihat di sini begitu ya. Dan kemudian di sini ada pintu. Nah, ini pintunya pintu lipat. Biasanya pintu lipat itu untuk pintu garasi begitu ya. Nah, ini di sini maka terlihat di sana ada pintu garasi, di sini ada pintu biasa. Gitu ya. Kemudian dari tampak ini kita lihat di sini ada kolom, maka di sini ada kolom. Di sini ada kolom, di sini ada kolom ya. Apa yang ada di belakangnya tidak terlihat karena tertutup oleh kolom ini. Nah, gambar denah dan tampak depan itu selalu lurus ya. Nah, posisinya segaris gitu ya. Jadi nanti kalau diukur ya sama gitu ya, antara tampak dengan denah itu selalu segaris. Jadi layoutnya tidak kemudian pencar-pencar nggak jelas gitu ya. Jadi ini ada tampak depan itu selalu segaris dengan denah. Apakah kemudian kalau tidak segaris tidak boleh? Boleh jika kondisinya tidak memungkinkan. Artinya kertasnya sangat kurang begitu ya, gambar denahnya sangat besar, bisa jadi satu lembar itu hanya denah saja, satu lembar hanya tampak saja, karena denah bangunannya sangat besar, kertasnya kalau skalanya terlalu kecil kan tidak terlihat gitu ya. Tapi pada waktu masih memungkinkan seperti ini harus segaris. Nah, tampak, bagian bawah tampak dia akan juga segaris terus dengan tampak yang lainnya gitu ya. Jadi dia segaris. Nah, segaris. Nah, pada waktu membuat tampak ini ada kelebihan tanah gitu yang kelihatan gitu ya. Nah, ini ada kelebihan. Jadi tidak hanya sampai ke bangunan saja, tapi ada ini ya. Nah, ini yang saya maksud kelebihan itu adalah yang ini. Ya, di sini ada kelebihannya begitu ya. Nah, sehingga ketinggian bangunan itu juga nantinya akan sama ya, di sini ketinggiannya akan sama. Jadi tidak ganti-ganti gitu ya. Yang namanya gambar arsitektur itu objek yang satu, objeknya hanya satu. Maka berbagai gambar ini harus menunjukkan memperjelas. Jadi jangan sampai gambar ini membingungkan. Loh, ini di sini kok gambarnya seperti ini. Ini begini kok gambarnya seperti ini gitu ya. Oh ya, ada sedikit ini. Di sini namanya bovenleg. Bovenleg itu jendela di atas gitu ya. Kalau potongan kalau denah itu adalah bangunan dipotong setinggi sekitar 120 gitu ya, dipotong lihat ke bawah gitu. Nah, kan begini ceritanya. Kalau denah itu sebetulnya kita melihat bangunan itu dipotong sehingga temboknya kepotong, kolomnya kepotong, kacanya kepotong. Nah, bovenleg ini kan tidak kepotong. Nah, ini gambar yang betul. Ini saya yang kurang bisa melihat gambar atau gambarnya yang kurang betul ya. Jadi simbol bovenleg itu tidak berupa garis lurus ya. Jadi di sini titik, garis, titik gitu ya. Jadi kalau jendela yang kepotong kan garis lurus, tetapi kalau kemudian bovenleg maka simbolnya adalah garis, titik. Jadi ini menunjukkan tidak terpotong. Jadi jendela ini ada di atas
angka atau ada di atas ketinggian 1,2 meter ya. Ini kan ada di atas ketinggian 1,2 meter. Nah, kalau yang bovenik di sini, jadi bovenik itu bentuknya macam-macam. Yang jelas dia berada di atas ambang jendela atau ambang pintu gitu ya. Ini tidak kelihatan karena dia yang ini sudah terpotong gitu ya. Jadi ini kan sudah terpotong terbuka, jadi atasnya tidak terlihat. Apalagi ya. Kemudian ini tampak ya. Pada waktu kita membuat tampak depan, tidak terlihat perbedaan antara di sini ada dinding dan di sini tidak ada dinding. Sepertinya sama saja. Memang demikianlah membuat tampak depan. Akan lebih baik seperti yang saya sampaikan kemarin, ada kalau kita misalkan mengandaikan berandai-andai di sana arah sinar matahari begitu, maka darah di sini itu akan lebih gelap gitu ya. Maka di sini garisnya akan lebih tebal. Ini sebetulnya akan menjadi lebih hidup gitu ya, bangunan itu akan menjadi lebih hidup gitu. Tuh, ini saya susah ininya ya, menggarisnya susah begitu. Ini mestinya di bagian sini itu kalau bisa dikasih garis tebal itu lebih hidup, tapi jangan kemudian tebal sekali ya, cukup garis tebal itu dari rapido atau drawing pen yang memiliki ketebalan lebih tinggi gitu ya. Mata drawing pennya itu memiliki ketebalan yang lebih tinggi. Nah, sebelah daerah sebelah sini akan lebih kelihatan hidup gitu ya, jadi lubang-lubang juga akan kelihatan lubangnya lebih hidup gitu. Secara tampak bagian ini tidak terlihat ya. Nah, bagian ini kapan terlihat? Nah, kita lihat dari tampak sampingnya. Nah, ini adalah tampak samping kiri. Ya, jadi dari sini ini adalah tampak samping kiri gitu ya. Jadi semua yang ada di sini ya. Jadi bagian sini ada dinding, maka ada dinding. Di sini ada jendela kaca, di sini ada jendela kaca. Nah, kemudian di tembok ini, karena tadi memotongnya dari ketinggian 1,2, maka yang ada tertutup oleh tembok ini tidak terlihat. Jadi gambarnya utuh, tetapi dari tampak terlihat tertanam maaf ternyata di sana ada lubang di bawah ya. Jadi kita tahu temboknya tidak hanya berupa tertutup gitu saja, tetapi di bawahnya ada lubang sebanyak 3. Nah, ini akan kelihatan dari samping kiri. Kemudian dari samping kanan ya, dari samping kanan gitu ya. Nah, ini dari tampak samping kanan. Nah, kita lihat apa yang ada di sini ya. Dari samping kanan apa yang ada terlihat di sini, ternyata di sini ini tidak konsisten ini ya. Ini gambarnya kurang betul. Jadi di sini ini gambarnya salah. Ini mestinya ini adalah tembok batu bata. Kalau kita lihat tampaknya seperti ini tembok batu bata. Nah, dari sinilah kita bisa menyatakan bahwa gambar ini salah atau betul itu karena apa? Karena tidak konsistennya antara material yang ada di sini dengan gambar di sini, gitu ya. Ini kita katakan bahwa ini adalah salah. Jadi betul dan salah itu kita lihat konsistensinya gitu ya, konsistensi menggambarnya. Nah, kemudian kalau dari sini, dari dinding yang ada di sini, ini memperlihatkan bahwa material finishingnya, apakah ini finishingnya itu batu apakah cat ataukah batu bata expose gitu ya, ini tertutup sampai sini gitu ya. Sementara kalau dari sebelah sini, ini kolomnya terlihat berdiri. Jadi demikian, ini bisa menunjukkan ternyata ini batu-batunya sampai sini ya gitu ya, gambarnya seperti ini. Tapi kalau dari sebelah sini ininya kelihatan. Nah, itu ditunjukkan dengan beberapa gambar. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa gambar-gambar arsitektur itu tujuannya adalah memperjelas. Jadi gambar satu dengan yang lainnya tidak boleh saling kontradiksi. Jadi itu tadi kita sekali lagi juga saya ingatkan bahwa layout itu sesuai dengan ketentuan gambar teknik, maka ini harus lurus, tampak lurus ke atas, bagian bawah tampak depan lurus dengan denah bagian tepinya, tampak bagian bawahnya ada lurus, bagian atasnya ada lurus,
bagian kalau ada sesuatu di sini ketinggiannya juga akan lurus gitu ya. Nah, di sini juga akan lurus. Nah, ini menunjukkan konsistensi bahwa ketinggiannya tetap gitu ya. Bagian-bagian tertentu yang memang memiliki ketinggian tetap ya harus memiliki ketinggian tetap di dalam gambarnya. Oke, saya akan lanjutkan bagaimana gambar. Oh ya, sebelum sampai menginjak gambar potongan ini, di dalam gambar denah itu wajib ada tanda, itu namanya tanda potongan. Ya, ini ada tanda A. Ya, ini potongan AA namanya. Yang di sini ada B. Ini namanya potongan BB. Orang mengatakan ini adalah potongan melintang dan ini potongan membujur. Apapun itu tidak jadi masalah. Yang jelas pada waktu kita melihat ada tanda potongan, ya ini tanda potongannya ya. Ini jangan diabaikan, ini tanda ini. Ya, tanda ini. Tanda panah ini jangan diabaikan. Karena berbeda nanti hasil gambarnya, panah yang ke bawah dengan panah yang ke atas itu berbeda. Jadi pada waktu garisnya itu panah ke atas, maka yang terlihat adalah bagian-bagian yang di sini. Jadi bangunan itu dipotong tepat berada di sini dan di bagian yang di sini kelihatan gitu ya. Kalau seperti ini juga yang dipotong bagian sini, di bagian pintu, bagian jendela terpotong, dan yang dilihat adalah mata kita itu melihatnya ke kanan gitu ya. Apakah harus ke kanan, harus ke atas? Tidak harus. Jadi bagian mana yang akan Anda tunjukkan, maka arah panah potongan itu yang dibuat seperti itu gitu ya. Oke. Ini adalah contoh gambar potongannya. Nah, jadi gambar potongan, nah selalu ya, jadi ciri-ciri gambar potongan ini di sini angkanya terlalu kecil ya, ada jarak. Maaf. Saya pakai ini aja ya, sama sebetulnya yang tadi itu saya layout aja. Ya, jadi yang pertama ini ada angka jaraknya gitu ya. Jadi kalau di sini potongannya ini 300, di sini 400, maka ini sebetulnya yang angka yang nggak kelihatan ini di sini adalah 300 gitu ya. Di sini adalah 400 gitu. Nah, gitu ya, ini angkanya gitu ya. Jadi potongan itu salah satu ciri potongannya itu adalah ada ukuran atau ada dimensi kelihatan ya. Ukuran jarak maupun ukuran tinggi. Nah, ini ada ketinggian kelihatan gitu ya. Jadi tinggi bangunan itu berapa gitu ya. Ini 00-nya itu mulai di sini. Yang dimaksud dengan plus minus 00, orang mengatakan plus minus 00 itu adalah bagian di mana bagian itulah yang menjadi ruang utama kita. Nah, jadi ini kan karena ruang utama yang ada di sini, maka 00-nya ada di lantai di sini. Bagian yang ke atas maka dikatakan plus, bagian yang ke bawah dikatakan minus. Jadi yang dihitung adalah apa? Posisinya itu di titik di mana gitu ya. Kalau jarak tadi kan antara jarak ke sini sampai ke sini 300. Tapi kalau ketinggian itu tidak jarak, tetapi posisi ya. Jadi posisi ketinggian di sini. Nah, ini ketinggian di sini kan pertemuan antara dinding, gini ya, dinding dengan atap. Ini ketinggiannya sampai di sini ya. Ini posisinya 350 plus. Jadi diukur naik setinggi 450. Pada waktu posisi di sini, ya ini ketinggian atap gitu ya. Jadi ketinggian di sini nih, dinding yang atas gitu. Ini adalah berapa ini? Posisi 400 atau berapa ini saya kurang jelas. 450 atau berapa gitu ya. Tapi kembali lagi ini adalah di sini menulisnya adalah plus berapa gitu ya. Di sini plus berapa gitu. Sehingga kalau sampai ujung ini tingginya berapa ya kita tinggal melihat aja. Ini angka berapa gitu ya. Oh ya, itu tingginya plus berapa. Jadi tidak usah diukur lagi tapi langsung kelihatan. Selain ketinggian dan juga jarak, gambar potongan itu selalu memperlihatkan materialnya itu apa ya. Kalau tadi di denah kan hanya ini simbol atau notasi saja ya, tapi kalau di sini sudah harus memperlihatkan material yang lebih detail. Misalkan ini saya kok bisa baca ya. Ini misalkan saja ya, misalkan saya nggak bisa baca ini. Misalkan ini adalah bubungan gitu ya, bubungan ukuran berapa ini? Misalkan bubungan ukuran
12 kali 14 misalkan. Jadi itu saja hubungan 12 garis kali 14 atau garis miring 14. Nah, ini material-material ini dituliskan. Juga di sini ada penjelasan. Jadi material itu bisa ditulis di mana, di atas, di kanan, di bawah, di kiri, tidak masalah. Yang jelas tidak mengganggu kejelasan gambar itu sendiri, gitu ya. Jadi kalau seperti ini ternyata Bovenleg, maka juga seperti tadi saya katakan, ternyata gambar di sini ini keliru. Jadi kalau Bovenleg tidak sama dengan kalau ini kan jendela ya. Ini nggak kelihatan karena apa? Karena pandangannya ke atas. Nah ini kalau Bovenleg maka di sini adalah titik-titik gitu ya. Nah, gitu ya. Maksudnya tidak garis lurus. Kalau garis lurus itu artinya jendela. Kalau di sini titik-titik artinya Bovenleg yang ada di atas. Jadi ini yang potongan AA. Nah, potongan AA juga sama dengan tadi gambar tampak depan dengan ini akan lurus gitu ya, posisinya akan lurus gitu ya. Karena apa? Karena tampaknya AA. Tampaknya itu searah dengan potongannya itu searah ke sana. Nah, kemudian ini untuk yang denah pondasi sementara ini diabaikan saja ya, ini abaikan. Anda belum sampai sana gitu ya. Ini abaikan dulu. Kemudian potongan yang BB ya, ini potongan BB ini kan melihatnya ke kanan. Ya, nanti juga akan terlihat di sini ya. Akan terlihat. Nah, sesudah kita lihat ke kanan juga ternyata yang di sini ini tampak kelihatan ada Bovenleg gitu ya. Jadi sama tadi kan kalau di dalam gambar tampak yang betul adalah Bovenleg, yang salah adalah gambar denahnya yang tadi sebelum. Jadi di sini itu adalah salah ya gambarnya. Jadi ini adalah dua bagian ini mestinya adalah garisnya putus-putus gitu ya, bukan garis lurus. Karena apa? Karena di sini berupa Bovenleg yang tidak terlihat atau tidak terpotong pada waktu bangunan tidak terlihat di denah ya. Jadi terlihatnya itu hanya garis putus-putus saja. Nah, kemarin Anda di dalam tugas untuk sementara detail atap dan pondasi diabaikan. Ya udah diabaikan saja. Artinya diabaikan itu bukan tidak digambar, ya digambar saja, salah nggak apa-apa. Pondasi digambar seperti ini, salah nggak apa-apa. Tapi kalau di dinding, kemudian notasi-notasi yang ada di dinding dan lantai itu sudah diharapkan sudah betul begitu ya, masuk komponen penilaian. Nah, kemarin ada permintaan di tugas Anda itu adalah permintaan memperlihatkan furniture. Nah, kita berarti kalau memperlihatkan furniture maka Anda harus menggambar furniture. Misalkan saja ini ya, ini saya misalkan di sini ada meja, saya gambar di sini. Itu ya. Maaf coret-coret. Ini tempat duduknya. Nah, maka kalau kemudian terpotong, kalau potongnya pas meja dipotong, tidak harus kemudian materialnya itu mejanya di seolah-olah mejanya terpotong, tidak harus gitu ya. Tetapi bahwa di sana ada meja, kenapa tidak harus dipotong? Karena meja itu sebetulnya bisa digeser-geser, artinya merupakan bagian dari yang tidak permanen gitu. Nah, anggap saja kemudian kita menggambar mejanya itu ini ada potongan kita posisinya seolah-olah ini ada di sini, karena potongan menggambar di sini dengan menggambar di sini kan tidak ada bedanya. Nah ya, jadi nanti kalau Anda misalkan ada perabotnya, menggambarkan potongan jangan pas perabot, tapi potongannya gambarnya taruh di sebelah sini gitu ya. Nah, jadi Anda akan memperlihatkan furniture. Nah, furniture itu seperti apa? Lah, kalau ini memang bentuknya itu adalah meja, ya gambarkan saja meja di sini. Nah, tampak depan meja gitu ya. Kalau meja Anda itu bentuknya begini ya begini. Kemudian kalau di sana kelihatan sandaran kursi, ya terus tambahkan sandaran kursi. Nah, kalau kemudian ini begini, aduh maaf ya, mestinya di sini saja kali ya. Saya menggambarkan meja dan kursi itu misalkan di sini. Ini kursinya, ini mejanya misalkan ya. Kaitannya dengan potongan yang BB. Nah, potongan yang di BB, nah ini kan berarti kelihatan ada meja di sini. Nah,
mejanya kita lihat kursinya nempel di dinding gitu ya, berarti kursinya ada nempel di dinding gitu ya. Nah misalkan begini, kemudian ini mejanya ada di sini ya begitu. Nah ini namanya potongan yang memperlihatkan furniture. Nah pada waktu kita membuat furniture ketinggiannya berapa gitu ya. Nah itu yang kemarin di soal itu sudah saya tuliskan bahwa pada umumnya ya ketinggian meja itu berkisar 80 atau 70 cm ya, Anda bikin ketinggiannya segitu. Dudukan kursi ini ketinggiannya 40 cm ya, dibuat saja 40 cm gitu ya. Nah jadi kalau ini tinggi enggak apa-apa, yang penting itu orang kan duduknya nyaman di sini. Yang menjadi nyaman atau tidak itu kan tempat duduknya gitu ya. Nah bagian-bagian ini yang kemudian bisa digunakan untuk memprediksi bangunan secara keseluruhan, kalau itu bangunan itu adalah data yang kita dapatkan berupa perspektif gitu ya. Begitu ya. Jadi ini juga begitu ketinggiannya. Nah ini berada pada level yang sama gitu ya. Jadi ketinggian untuk ke kanan untuk tampak atau potongan ditata sedemikian rupa ketinggiannya sama. Jadi pada waktu Anda nanti melayout di PowerPoint juga seperti ini. Ini kan juga gambar layoutan saya. Jadi ini kan awalnya gambar ada copy-nya. Ini gambar ini di kertas lain. Saya cropping begitu masukkan ke sini. Nah, Anda besok tidak perlu membuat copy dulu. Yang penting ditata. Nah, seperti ini. Ini lurus begitu ya. Kan lebih bagus lagi sebetulnya. Ini kan konsumsinya gambar itu kalau untuk di bangunan itu kan hard copy ya, artinya tukang itu memegang gambar, maka baiknya memang gambar-gambar dinah tampak potongan itu ada dalam satu lembar gambar begitu ya, sehingga memulai dari awal menggambarnya sudah lurus-lurus. Tetapi kalaupun harus di cropping, ditata, di layout lagi di PowerPoint, maka usahakan permukaan garis ini ada lurus, ke sana juga lurus gitu ya. Apalagi yang perlu dibahas di potongan. Oke, jadi demikian materi kita hari ini untuk potongan. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mengerjakan tugas. Semoga hasilnya memuaskan, nilainya A semua. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.